Akhirnya setelah sekian lama aku upgrade bangunan dari hero-nya, dari research tech-nya, dan watchtower-ku akhirnya level 30 guys. Jadi saat aku buka untuk detailnya watchtower itu ada penambahan industrial age intro. Wow, aku sih langsung lihat ya. Wow, di sini bangunannya bakalan berubah dan aku rasa sih ini bukan cuma sekedar zaman baru ya. Aku pikir-pikir pasti ada hal yang cukup menarik pada masa-masa zaman yang baru ini. Oke, kita akan lihat ya seperti apa menariknya. Oke, awal-awal kita bahas terlebih dahulu untuk latar belakangnya ya. Jadi di game ini itu ada nama perusahaannya itu Spec Corp ya. Dimana Spec Corp itu dia itu ngurusin teknologinya shelter ini guys. Akhirnya dia menemukan item namanya itu precision part gitu. Nah ini item ini cukup canggih yang nanti dipakai buat upgrade bangunan kalian tuh menjadi industrial level. Nah, tentu sih untuk skinnya juga bakal berubah dan dia berbentuk seperti steampunk gitu ya, ala-ala seperti itulah ya. Nah, ini cukup menarik ya. Jadi nanti bukan cuman skinnya aja yang berubah, tapi juga fungsinya juga ada, lalu juga ada efisiensinya dan ada skill barunya untuk unitnya guys ya. Jadi ceritanya tuh era baru ini sekarang. Setelah sumber daya di dunianya shelter ini tuh makin langka dan jadi Spacop itu berusaha dorong para survivor itu untuk upgrade semua bangunannya menjadi industrial level dengan harapan sih biar produktivitasnya itu naiknya itu drastis, guys. Nah, tentu sih dari ini semuanya ada syarat-syaratnya juga ya biar kalian bisa masuk ke industrial age. Oke, apa aja sih syarat? Ya, untuk syaratnya di sini yang utama itu pastinya watchtower kalian itu harus level 30. Dan kalian juga harus ngumpulin nama itemnya itu adalah precision part. Kalau kalian udah mencapai level 30, kalian bisa dapat precision part itu di Refinery Workshop atau kalau kalian sebelum level 30 itu kalian bisa dapatnya dari quest, dari event ya. Itu ada itemnya namanya precision part guys. Dan di sini untuk precision partku sendiri nih udah di angka sekitar 800 sekian. Oke, kita langsung aja lihat di sini untuk upgrade-nya ini ada penambahan precision part ini udah di 861. Nah, kalau kalian mau crafting itu bisa, cuman sayangnya di sini dibatasin sehari itu kalau nggak salah 5 kali cuman guys. Dan ini kalian butuhkan resource-nya ini seperti wood, lalu stone sama ada satu lagi nih ya, tuh yang energi nih. Nah, itu baru kalian bisa dapat precision part ini. Tapi dibatasin guys, nggak bisa kalian langsung refine gitu, nggak bisa. Oke. Nah, selanjutnya kalau kalian udah mendapatkan itu semuanya, tentu sih kalian bisa upgrade ya. Semua bangunan di bakalan pakai itu, pakai item precision part. Dan semakin tinggi untuk patch-nya ini aku kasih istilah patch aja ya. Kalau level di sini kan udah mentok di 30. Kalau begitu kalian upgrade masuk ke industrial age itu patch 1 guys ya. Di sini 1. Nah, semakin tinggi patch-nya, itu precision part kalian tentu sih ya pasti semakin banyak dibutuhin. Jadi kalian nggak bisa kalian langsung main upgrade-upgrade semua bangunannya gitu. Nah, di sini untuk bangunannya sendiri itu ada beberapa ya. Di sini ada Industrial Watch Tower, ada Blazeproof Hall. Ini yang asalnya dari Vector Camp jadi Blazeproof Hall. Lalu dari Rider Camp jadi Motor Workshop dan seterusnya guys. Nanti kita akan bahas di video terpisah aja untuk bangun-bangunannya ya. Oke, kalau kita udah masuk di industrial age ya, itu dampaknya apa aja sih? Tentu sih pasti ada dampaknya guys. Jadi begitu kalian masuk ke era baru, era dimana industrial age ini kalian udah upgrade ya, itu yang kita rasakan itu ada 3 dampaknya. Yang pertama, bangunan kalian itu semakin efisien. Jadi saat kalian itu training, lalu research, lalu healing, pastinya jauh lebih cepat. Ya, itu benar-benar mempengaruhi progres dari shelter kita. Gak tahu nanti udah disebutnya tuh shelter atau udah disebutnya itu area industri.
Ya kan di bangunannya berubah menjadi industri bakalan guys. Lalu yang kedua itu adalah dari segi unitnya guys. Tapi dengan catatan untuk unitnya sendiri ini seperti Vector Cam, Raider Cam, dan Shooter Cam ini kalian upgrade jadi industrial level. Itu ada penambahan buff gila-gilaan sih. Makanya pada saat aku lihat dari PVP-nya itu naiknya itu kayak nggak masuk akal gitu. Kita aja cuman mungkin 50 juta, dia bisa sampai 200 juta gitu buffnya, unitnya. Dan aku sampai ini dia dapat CP-nya dari mana gitu. Nah inilah di industrial level itu udah beda banget guys. Lalu yang ketiga adalah dari visualnya. Nanti bakalan untuk skin-skinnya sendiri sih yang kalian lihat di sini ya. Ini banyak yang berubah. Jadi kayak ala-ala steampunk gitu ya. Jadi menjadi area-area industrial. Nah ini menarik sih ya, tentu sih lebih modern lalu lebih mechanical juga dan bikin shelter kalian itu kelihatan itu beda dari era zaman sebelumnya. Oke sekarang kita masuk ke penjelasan detailnya ya, kita langsung aja masuk ke industrial intronya. Di sini ada upgrade detail ya, jadi di sini yang pasti yang pertama berubah itu adalah industrial watchtower. Ini sih tampilannya yang berubah ya, jadi yang watchtower zaman kuno menjadi zaman modern ya, ala-ala industri gitu. Lalu yang bangunan kedua itu adalah Vector Cam guys ya. Di sini untuk Vector Camnya sendiri, untuk Raider Cam, untuk Shooter Cam ini juga bakalan berubah. Untuk Raider Camnya itu menjadi motor workshop, lalu Vector Camnya jadi blast proof hall. Lalu juga untuk Shooter Camnya jadi firearm vault ya. Jadi kalau di zaman industrial nama bangunannya pun juga berubah nama guys ya. Lalu juga untuk aliansi hall itu menjadi aliansi plaza ya. Di sini nanti rally-nya itu bakalan meningkat. Oh ya sebelumnya ya untuk di blast proof hall dan lain-lainnya itu juga bakalan untuk skillnya itu ada yang baru. Kita akan bahas di video terpisah aja untuk hal itu. Dan untuk trainingnya juga kapasitasnya jadi meningkat guys. Wow. Nah kita lanjut lagi untuk bangunan yang keempat ya. Itu yang bangunan keempatnya adalah hospitalnya guys. Oke, kita lihat tuh hospitalnya. Di sini hospital juga berubah sih. Ini medical workshop. Jadi nanti hospitalnya jadi medical workshop. Itu untuk kapasitas hospitalnya juga naik. Jadi kalau kalian diserang dan banyak unit kalian yang berguguran atau yang jatuh sakit, ini kapasitasnya udah naik gitu. Jadi lebih efisien guys. Nah, yang bangunan selanjutnya adalah radar. Nah, kalau radar ini efeknya apa sih? Efeknya itu kalau kalian march ya, nyerang momon gitu ya, yang sebelumnya 30 detik mungkin bisa jadi cuma 20 detik kali ya, karena speed boost ya, ada lebih cepat gitu kecepatannya gitu. Nah selanjutnya lagi ada untuk military center ya, jadi untuk unit capnya juga naik ya. Lalu troop capacity lebih tinggi lagi. Ini semuanya kayak di up semua gitu guys. Ini waduh. Belum lagi construction hall ya. Ini yang tadi aku bilang ya. Jadi kalau kalian membangun itu juga untuk speednya itu jadi lebih cepat gitu. Nah era-era zaman dulu udah ketinggalan langsung guys. Lalu untuk training ground. Nah, training ground ini menyangkut untuk unit kalian gitu. Itu jadinya lebih cepat juga, dan untuk gathering ya speed increase sama gathering loot boost. Ya, ini jadi mark ya. Itu juga efek dan skinnya juga berubah semua. Wah, ini kalau era baru sih benar-benar jadinya lebih cepat semua sih guys progresnya. Karena kalau di game ini itu ya itu adalah kita building ya, itu butuh kecepatan, lalu juga kita training, kita healing, lalu apalagi itu
Sama di radar ya, di world map itu kita march itu speednya juga pengaruh. Sebenarnya kunci-kuncinya itu di sana gitu untuk kecepatan progresnya itu sana. Nah kalau kita masuk ke era ini, oh ya udah lebih ngegas lagi sih guys. Wow ini suatu yang baru sih, ini menarik ya. Jadi nanti kalau yang lainnya aku akan bakal bahas di part selanjutnya aja lebih detailnya seperti unitnya gitu. Ya, nanti kalian tunggu aja deh kayak gimana gitu. Nah, di sini aku mau bahas untuk trobusnya ya. Jadi kan ada 3 ya pasukan kita itu, Vector, lalu ada Shooter sama ada Rider guys ya. Nah, kalau kalian lihat, aku masih di level 9 sih karena untuk bangunanku sendiri masih level 27 ya, paling tinggi 28 di sini. Dan nanti kalau udah level 30 aku rasa ini bakalan kebuka dan nanti kalian masuk ke industrial level gitu. Nah, di industrial level itu kalian bakalan dapat buff yang gede ya, itu turbusnya itu untuk HP ya. Kita akan lihat detailnya di sini aja deh. Ada attack, ada defense, ada HP itu bakal naik signifikan, guys. Ya, tapi di sini kalian turbus itu bukan untuk kecepatan training atau healingnya, enggak, itu beda lagi guys. Ini untuk unit troopsnya aja, itu bakalan naik signifikan. Jadi kalau kalian lihat teman-teman yang udah level 30 ada patch 1, patch 2, lalu kalau kalian lihat CP-nya itu kayak udah ratusan juta, itu bukan CP shelternya loh, itu CP untuk squadnya sendiri, unitnya sendiri, itu naiknya tuh gede banget. Mungkin kalau punya aku cuma 50 atau 25 juta di sini, nggak sampai kalau kerasa. Ada teman-teman yang udah sampai 100 juta, 200 juta, dan sampai 2M. Nah, ini efeknya di Industrial Age, guys. Itu langsung beda banget, langsung naiknya tuh signifikan. Ya, itulah guys untuk di game Dark War Survival ada Industrial Age yang cukup menarik dan ini sebagai refleksi sedikit aja ya. Awal-awal aku lihat sih aku itu bingung gitu. Ini kok ada patch 1, patch 2, patch 3. Ini maksudnya apa gitu ya. Aku terus terang sih aku waktu itu nggak ngerti maksudnya ini apa gitu. Nggak taunya batch ini tuh adalah era-era Industrial Age guys. Jadi skinnya udah beda di mapnya. Punya aku masih zaman-zaman kuno. Mereka udah di zaman-zaman industrial gitu. Dan CP-nya pun itu juga berbeda banget. Ada yang 550 juta gitu. Sampai ada yang M kok. Ya itulah menariknya dan nanti aku akan bakal bahas lebih detailnya di zaman Industrial Age ini kayak gimana ya. Kita akan masuk ke part 2-nya ntar, jadi kalian tunggu aja deh kayak gimana. Nah buat kalian semuanya yang suka game-game yang berbau strategi survival based building, kalian bisa subscribe channel ini dan kalau informasi ini bermanfaat kalian bisa like video ini. Oke teman-teman, kita akan jumpa kembali di video berikutnya. Bye bye guys.